pasangan suami istri bernama almarhum Tansio dan almarhum Hulda Bembuan, dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 9 orang anak masing-masing bernama almarhum Justus Tan, almarhum Abraham Tan Yeret Bembuan, almarhum Tan Kim Len, almarhum Ananias Hengki Tan, Foni Tan, Bembuani Hengki Tan, Fonse Yokonias Bembuan, dan Fengki Feng Bembuan. Almarhum Tan Sio telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1985 dan almarhum Hulda Bembuan telah lebih dahulu meninggal dunia. Oleh karena itu, secara hukum ke-9, anak lahir dari ikatan perkawinan antara almarhum Tan Sio dan almarhum Hulda Bembuan adalah ahli waris sah yang kemudian telah dikukuh dengan surat keterangan ahli waris oleh Kepala Distrik Sorong Manoy tertanggal 17 September 2014 dengan nomor 473.054-DSM-2014 yang disaksikan dan dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Remu Selatan Sorong tertanggal 8 September 2014 nomor 463-27-RS-SM-2014. Semeninggal almarhum Tansio dan almarhum Hulda Bembuan telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 624 meter persegi, bukti sertifikat hak milik nomor 1553 atau Kelurahan Remu Selatan, surat ukuran tanggal 20 Maret 2013 nomor 53-RS-2013 terdaftar atas nama tergugat, penggugat 6, dan penggugat 7 yang terletak di Jalan Selat Kabu dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik J.A. Pati Rajawani, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Selat Kabu, sebelah barat berbatasan dengan PT Angri Papua, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Selat Kalobo, yang mana tanah aku disebut sebagai sengketa dalam gugatan ini. Pada tanggal 22 September 2012, tergugat bersama dengan penggugat 6, penggugat 7 bertindak selaku perwakilan dari seluruh ahli waris telah bersepakat untuk menjual objek sengketa kepada saudara Darwanto dengan harga Rp1.500.000.000 sesuai perjanjian jual beli yang telah ditandatangani bersama. Sepakatnya, tergugat, penggugat 6 dan penggugat 7 untuk menjual objek sengketa kepada saudara Darwanto dimaksudkan agar hasil dari penjualan objek sengketa dapat langsung dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan besaran hak warisnya masing-masing. Sesuai kesepakatan jual beli tersebut, saudara Darwanto telah membayar uang muka sebesar Rp100 juta yang akan diserahkan kepada tergugat, penggugat 6 dan penggugat 7 untuk pengurusan sertifikat hak milik dan pembayaran pelunasan akan dilakukan di depan notaris setelah pengurusan sertifikat atas objek sengketa sudah selesai. Dalam masa proses pengurusan sertifikat, saudara Darwanto juga sudah beberapa kali memberikan tambahan uang muka kepada tergugat, penggugat 6 dan penggugat 7 sesuai dengan jumlah yang diminta. Sekitar bulan Maret tahun 2013, telah terbit sertifikat hak milik atas nama pemegang hak yakni tergugat, penggugat 6 dan penggugat 7. Maka, sesuai dengan perjanjian jual beli, saudara Darwanto saat itu sudah akan melakukan pembayaran pelunasan dari harga objek sengketa, akan tetapi tiba-tiba saja terjadi perselisihan antara tergugat dengan penggugat 6 dan penggugat 7 dalam hal besaran pembagian uang hasil penjualan objek sengketa, sehingga akibatnya proses pelunasan jual beli tersebut ditangguhkan sampai menunggu adanya kesepakatan pembagian hasil penjualan objek sengketa di antara para ahli waris. Sekitar tahun 2013, tergugat meminta tambahan harga objek sengketa kepada saudara Darwanto dengan alasan kenaikan harga bahan bakar minyak. Namun,
Saudara Darwanto tidak setuju dengan berdalih bahwa sudah ada kesepakatan harga di dalam surat perjanjian jual beli. Sejak Saudara Darwanto tidak menyetujui kenaikan harga objek sengketa sesuai permintaan tergugat tersebut, maka para penggugat berusaha mencari solusi untuk memenuhi permintaan tergugat dengan menawarkan tambahan bagian warisan dari hasil penjualan yang nantinya akan diterima tergugat. Akan tetapi, tergugat merasa masih juga kurang dan menolak dengan alasan pembagian waris harus dibagi bertiga saja sesuai nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik atas objek sengketa, yakni hanya tergugat, penggugat 6, dan penggugat 7. Akan tetapi, hal perselisihan antara tergugat dan dengan para penggugat semakin sulit untuk diselesaikan. Meskipun sudah diupayakan jalan urung rembuk secara kekeluargaan, namun tergugat masih saja bersikukuh dengan pendiriannya tidak mau membagi warisan dari hasil penjualan objek sengketa secara adil dan menyeluruh kepada semua ahli waris. Bahkan, tergugat secara sepihak akan membatalkan perjanjian jual beli yang sudah disepakati bersama dengan Saudara Darwanto. Para penggugat menginginkan proses jual beli yang sudah disepakati bersama dengan Saudara Darwanto tetap dilanjutkan dengan nilai harga penjualan objek sengketa dibagi sesuai hak masing-masing ahli waris. Para penggugat selama ini merasa diperalat dan tertipu, selalu mengikuti segala keinginan tergugat. Namun, ternyata tergugat hanya mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan hak-hak para penggugat, dan juga secara hukum memiliki kualitas sebagai ahli waris dan berhak atas objek sengketa. Terlebih lagi, sertifikat hak milik atas objek sengketa saat ini berada dalam penguasaan tergugat. Oleh karena itu, perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Para penggugat sudah berulang kali meminta secara baik-baik kepada tergugat agar sertifikat objek sengketa diserahkan untuk dibagi waris secara bersama-sama. Akan tetapi, sampai gugatan ini diajukan ke muka pengadilan negeri Sorong, tergugat tidak kunjung menunjukkan itikat baiknya untuk mau membagi waris atas objek sengketa secara bersama-sama dengan para penggugat. Putusan hakim pada pengadilan negeri Sorong adalah yaitu A. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. B. Menyatakan penggugat 1 Edward Perstan adalah atas nama ahli waris dari almarhum Justus Tan. Penggugat 2 Roy Robert Larat S. Sos adalah atas nama ahli waris dari almarhum Tan Kim Lin. Penggugat 3 Yeret Bembuain. Penggugat 4 J. Pretan adalah atas nama ahli waris dari almarhum Ananias Hengkitan. Penggugat 5 Penggugat 6 Punce Yakonias Bembuain. Penggugat 7 Pengki Peng Bembuain dan tergugat Bembuain Hangkitan adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tan Sio dan almarhumah Hulda Bembuain. Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan bersertifikat hak milik nomor 1553 Kelurahan Remu Selatan, surat ukur tanggal 20 Maret 2013 nomor 53 RS 2013 terdaftar atas nama tergugat, penggugat 6 dan penggugat 7 seluas kurang lebih 624 meter persegi yang terletak di Jalan Selat Kabu dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik J.A. Patri Rajawani. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Selat Kabu. Sebelah barat berbatasan dengan PT Anggri Papua. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Selat Kalobo. Adalah tanah harta warisan dari almarhum Tan Sio dan almarhumah Hulda Bembuain. D. Menghukum tergugat agar harta warisan almarhum Tan Sio dan almarhumah Hulda Bembuain sebagaimana tersebut di atas
dibagi kepada masing-masing ahli waris dengan jumlah yang sama. Dengan ketentuan, jika harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natural, maka harta warisan tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi kepada masing-masing ahli waris dalam jumlah yang sama. Menghukum agar tergugat menyerahkan sertifikat hak milik nomor 1553 Kelurahan Remu Selatan, surat ukur tanggal 20 Maret 2013 nomor 53 RS-RS-2013, tanah seluas 624 meter persegi, terdaftar atas nama Bembuain Hakitan, Punce Yakonias Bembuain, dan Pengkipeng Bembuain kepada para tergugat untuk kepentingan pembagian harta warisan tersebut. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp721.000. Kemudian Haskitan mengajukan banding dalam pokok perkara, menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, ternyata pertimbangan dan penerapan hukum dalam pokok perkara sudah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menimbang bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong nomor 64-G-2014 Pengadilan Negeri Sorong tanggal 17 Maret 2015 dalam perkara Akio diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dan dalam tingkat banding untuk memutus perkara ini. Karena itu, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding, menimbang bahwa pembanding atau semula tergugat dalam perkara ini harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding. Oleh karena itu, semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada tergugat atau pembanding, memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, menerima permohonan banding dari pembanding atau semula tergugat, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sorong nomor 64-Perdata-G-2014 Pengadilan Negeri Sorong tanggal 17 Maret 2015 yang dimohonkan banding dalam eksepsi, sehingga amar putusan dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong nomor 64-Perdata-G-2014 Pengadilan Negeri Sorong tanggal 17 Maret 2015 yang dimohonkan banding, menghukum pembanding atau semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000. Demikianlah diputuskanlah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015. Setelah keluarnya putusan banding, pihak pemohon atas nama Bembuain Hakitan merasa tidak puas dengan putusan tersebut, kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Alasan diajukannya kasasi karena pada putusan banding tentang duduk perkara poin 3, pemohon keberatan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Sorong Manoy tertanggal 17 September 2014 nomor 473-3-054-SDM-2014. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena untuk keturunan Tionghoa untuk menerbitkan surat keterangan ahli waris harus dikeluarkan oleh notaris. Kemudian, sebagai bahan pertimbangan pemohon melampirkan bukti-bukti baru. Setelah itu, Mahkamah Agung menimbang terhadap alasan-alasan tersebut dan memutuskan bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dan Judek Pakti atau Pengadilan Tinggi Jayapura telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar. Oleh karena objek sengketa adalah budel waris yang belum dibagi waris, maka budel waris dibagi antara para ahli waris.
dan tindakan pemohon kasasi yang menguasai sendiri dan menjual ke pihak ketiga adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 14.985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan judek faksi atau Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Bem Buan Hakitan tersebut harus ditolak. Oleh karena pemohon kasasi dari pemohon kasasi ditolak dan pemohon kasasi ada di pihak yang salah atau yang kalah, maka pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000. Hal yang menarik dari putusan tersebut menurut kami, putusan ini cukup menarik karena terjadi sengketa di antara ke-9 saudara tersebut, di mana Hakitan ini tidak mau berbagi hasil penjualan tanah kepada 8 saudara lainnya. Dan juga di tingkat kasasi, Hakitan bersikeras tidak mau membagi rata karena bahwa para penggugat telah mengancam atau mengintimidasi hingga mengakibatkan luka robek di bagian bibir dan menyebabkan tidak bisa makan selama seminggu. Pemohon telah melapor ke Kepolisian Kota Sorong dan telah terdaftar namun tidak ada tindak lanjut sehingga ia kembali melapor ke Polda Papua Barat. Demikian isi presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.